Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Anggraini dari Prodi Studi Akuntansi. Berikut tugas video matkul manajemen dan bisnis. Saya akan membahas tentang perencanaan dan perorganisasian. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah sebagai awal kita melakukan proses manajemen sebelum kita melakukan perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Menurut Gio-Etteri, perencanaan merupakan kegiatan yang harus didasarkan dengan fakta, data, dan keterangan konkret. Perencanaan merupakan suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi, dan kesanggupan melihat masa yang akan datang. Perencanaan mengenai masa yang akan datang dan menyangkut tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan terhadap hambatan yang mengganggu kelancaran usaha. Berdasarkan jangka waktunya, rencana dapat dibagi menjadi rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana jangka panjang umumnya didefinisikan sebagai rencana dengan jangka waktu 3 tahun. Rencana jangka pendek adalah rencana yang memiliki jangka waktu 1 tahun. Adapun jenis-jenis perencanaan antara lain: perencanaan strategis. 1. Perencanaan strategis. Rencana strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. 2. Perencanaan taktis. Rencana yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Perencanaan operasional. Apa itu perencanaan operasional? Rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Perencanaan operasional dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Rencana sekali pakai, dikembangkan untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang mungkin tidak berulang di masa yang akan mendatang. 2. Rencana tetap, dikembangkan untuk aktivitas yang berulang secara teratur selama suatu periode tertentu. Kebijakan rencana tetap yang merinci respon umum organisasi terhadap suatu masalah atau situasi tertentu. Adapun hambatan-hambatan perencanaan yaitu: 1. Kurangnya pengetahuan tentang organisasi. 2. Kurangnya pengetahuan tentang lingkungan. 3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif. 4. Kesulitan perencanaan operasi yang tidak berulang. 5. Biaya. 6. Takut gagal. 7. Kurang percaya diri. 8. Ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif. 9. Cara mengatasi masalah. Adapun proses penyusunan perencanaan antara lain: merumuskan misi dan tujuan, memahami kondisi saat ini, mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambat tercapainya tujuan, menyusun rencana pencapaian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perorganisasian. Apa itu perorganisasian? Perorganisasian adalah suatu proses merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan dapat dicapai dengan efisien. Dengan perorganisasian berarti akan memandu seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, ke arah tercapainya tujuan. Pentingnya perorganisasian sebagai fungsi yang dijalankan oleh setiap manajer atau orang-orang yang menjalankan manajemen dalam setiap organisasi. Adapun proses organisasi diantaranya: 1. Meninjau ulang rencana.
dan tujuan organisasi untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan rencana tersebut. 2. Menetapkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. 3. Mengklasifikasikan dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dan saling berkaitan. 4. Memberikan penugasan dan delegasi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. 5. Menyusun hubungan hierarki atau vertikal atau horizontal antar orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan hubungan koordinasi antar bagian tentang manajemen dan rantai komando. Adapun aspek-aspek penting dalam perorganisasian diantaranya adalah 1. Pembagian kerja. 2. Departementalisasi. 3. Bagan organisasi formal. 4. Rantai perintah dan kesatuan perintah. 5. Tingkat hierarki manajemen. 6. Saluran komunikasi. 7. Penggunaan komitmen. 8. Tentang manajemen dan kelompok-kelompok informal yang tidak dapat dihindari. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.